Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita perlu memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, perlu memperbanyak merasakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah akan menanyakan kepada kita tentang setiap nikmat yang kita peroleh. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah, walaupun hanya nikmat yang kecil, walaupun hanya nikmat air putih pun Allah akan bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang mana? Banyak. Sampai air putih pun dalam hadis disebutkan, air putih dan kurma pun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya apanya? Ditanya bersyukur atau tidak, mengucapkan alhamdulillah atau tidak. Setelah makan satu butir kurma, alhamdulillah atau tidak. Setelah minum air putih, alhamdulillah atau tidak. Itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang syukurnya. Maka dari itu dianjurkan untuk memperbanyak merasakan pemberian Allah. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Qarun, menganggap yang kita dapat adalah hasil jerih payah kita. Ya, yang kita dapat adalah hasil dari ilmu kita. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun, ini ilmu saya, ini keterampilan saya. Itu pengakuan Qarun. Padahal yang kita terima, baik itu minuman atau makanan atau pakaian atau udara, bahkan semua hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak ibu sekalian, belajar lebih lagi mensyukuri nikmat Allah, belajar merasakan ini dari Allah, ditambah radar dalam hati atau kesadaran di dalam hati tentang nikmat-nikmat Allah. Sungguh banyak nikmat Allah kepada kita, tapi kitanya yang kurang bersyukur. Bahkan yang jadi masalah adalah tidak mengakui bahwa ini dari Allah, tidak merasa ini dari Allah, akhirnya tidak mensyukuri. Jadi wajar jika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, benar sekali sadaqallah, benar Allah ketika Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena
sedikit karena mereka menganggap nikmat itu gaji, nikmat itu rumah, nikmat itu kendaraan. Mereka menganggap nikmat itu anak, mereka menganggap nikmat itu menang, sukses, menang tender. Ya, nikmat itu terlalu sederhana mereka mengatakan nikmat. Padahal kaum muslimin, ada satu hadis dari Nabi SAW yang awalnya Zubair bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu na'imin nus'al?" Ya Rasulullah, nikmat mana yang akan kami ditanya? Innama huma al-aswadan. Kami itu hanya makan kurma dan minum air putih. Innama huma al-aswadan. Minum kurma air putih. Wal adu hadir. Dan setiap hari kita itu didatangi musuh. Didatangi musuh, perang. Wasuyufuna ala awatiqina. Pedang-pedang selalu standby di pundak-pundak kami. Coba ya, berarti keadaannya apa ini? Makanan cuman kurma air putih seadanya. Keadaannya tiap hari musuh, senjata standby di punggung. Keadaannya darurat. Keadaannya darurat, genting, tidak aman. Sama seperti di Gaza itu, Masya Allah, seperti itu. Tambah lagi perangnya makin seru lagi, Iran lawan Israel. Semoga Allah bunuh, Allah matikan Netanyahu dengan hina dan terhina. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin dan rahmati Allah. Dalam keadaan itu Zubair bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu na'imin nus'al?" Yang mana yang ditanya? Kondisi pas-pasan, genting, darurat. Apa yang akan ditanya? Kata Nabi SAW, "Inna dzalika sayakun." Tetap kalian akan ditanya dengan kurma dan air kalian. Apakah kalian merasakan itu nikmat dari Allah atau bukan? Justru lagi keadaan genting gitu, harusnya merasakan nikmat yang kecil itu, walaupun kecil, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini karena aman, nggak pernah perang, air ada terus, gratis di masjid, ya kan? Suka ngambil gratisan di belakang, kagak sholat, cuman ngambil air, banyak tuh kayak gitu. Akhirnya dia tidak merasa bahwa air itu adalah nikmat dari Allah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah, seandainya aku jadikan air-air yang di dalam tanah itu tenggelam sampai kiloan, sampai bawah, sampai ratusan ribuan kilo ke dalam tanah, nggak ada yang di atas, nggak ada yang meter. Siapa yang bisa keluarin air? Kata Allah, nggak ada. Jadi kaum muslimin, kita itu jangan sampai termasuk hamba Allah yang kurang bersyukur. Bersyukurlah, perbanyak alhamdulillah, 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 ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah itu ridha. Innallaha la yarda. Allah itu ridha 'anil 'abdi, kepada seorang hamba, idza akala aklatan. Setiap dia makan satu makanan, gorengan satu, selesai, fahamidallahu 'alaiha. Dia bilang alhamdulillah. Ambil lagi gorengan 2. Dia makan. Dia bilang alhamdulillah. Ambil gorengan 3, dia makan alhamdulillah. Setiap satu bahan makanan alhamdulillah. Nasi selesai, makan alhamdulillah. Ambil pisang, makan alhamdulillah. Ambil buah alhamdulillah. Per makanan, per paket, bukan per suap, per paket makanan, per jenis makanan. Barang siapa yang akala aklatan, per makanan dia bertahmid, mengatakan alhamdulillah, sesungguhnya Allah akan ridha kepadanya. Juga syariba syarbatan, meminum satu minuman, minum air putih, pindah minum air teh, pindah lagi minum teh jeruk, minum lagi kopi, pindah per minuman, habis ambil lagi air putih lagi, baru lagi. Barang siapa yang per setiap minuman, setiap gelas yang dia minum, dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan ridha kepadanya. Jadi kaum muslimin, kita itu hati-hati termasuk orang yang bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang bersyukur. Allahumma amin. Selanjutnya adalah salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan mengenai salat berjamaah hampir selesai. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan beberapa pembahasan tentang salat berjamaah. Sudah pernah kita atau sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Banyak sekali ya poin-poin yang mungkin sudah lupa. Maklum, kemarin dari awal kita sudah dari kita bahas tentang hal-hal yang boleh meninggalkan jamaah. Kita boleh sholat di rumah tidak berjamaah karena dingin, karena hujan yang lebat, karena waktu qomat makanan sedang dihidangkan, karena ingin buang air besar. Itu keadaan-keadaan yang kita boleh sholat di rumah, sisanya sholat di masjid. Atau karena safar tidak apa-apa tidak sholat di masjid, boleh di rumah atau tempat jalanan boleh, tapi sisanya sholat, selain itu sholat di masjid. Kemudian siapa yang berhak jadi imam? Yang berhak jadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalaupun sama-sama bagus baca Qur'annya, yang paling baik ilmu fikihnya. Kalaupun sama ilmu fikihnya, maka dimajukan yang umurnya lebih tua. Kalau umurnya sama, maka dimajukan yang memiliki kekuasaan di tempat itu, berarti tuan rumahnya atau pemilik gedungnya atau pengurus DKM-nya atau imam rawatibnya. Kemudian habis itu bagi imam, apabila tadi sudah orang yang berhak jadi imam, oke. Kemudian seorang imam apabila berdoa, misalnya doa yang bersama-sama, misalnya doa qunut nazilah atau qunut witir misalnya, atau mungkin sebagian yang bermadzhab Imam Syafi'i qunut subuh misalnya, maka dia harus berdoa untuk berjamaah, tidak boleh berdoa untuk saya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah berkhianat. Kemudian orang yang sah menjadi imam, siapa saja yang boleh menjadi imam? Boleh siapa saja. Yang musafir boleh, yang sehat boleh, yang sakit boleh jadi imam. Kemudian banyak, intinya untuk menjadi imam keadaannya siapa saja boleh, yang penting bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus dan fikih salatnya bagus. Itu yang paling penting. Kemudian boleh meninggalkan imam, keluar dari shaf. Kita juga pernah bahas, boleh keluar dari shaf jika ada kebutuhan mendesak. Ya, boleh keluar dari shaf jika ada kebutuhan mendesak. Kemudian kita boleh mengulangi sholat untuk bersedekah. Kita udah sholat, ada orang yang baru datang mau sholat, kita ulangi sholat kita. Artinya sedekah dalam sholat kita ulangi supaya dia bisa berjamaah gitu ya. Kita udah sampai rumah, di rumah anak atau istri atau saudara kita yang baru datang belum sholat, ya udah yuk saya temenin tamu kita, yuk sholat sama saya. Ini namanya mengulangi sholat, disebut sedekah sholat. Ini dianjurkan, ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi imam yang selesai salat, memimpin salat, dianjurkan menghadap ke makmum, baik dari sisi kanan atau sisi kiri atau menghadap makmum. Jadi kalau imam setelah salat menghadap ke depan saja, itu imam tidak begitu mengerti fikih imamnya.
Harusnya dia menghadap ke kanan, ke kiri, atau menghadap kepada makmum. Kemudian apakah tempat imam itu boleh lebih tinggi atau tidak? Kesimpulannya tidak perlu. Tidak perlu tempat imam itu lebih tinggi karena banyak kemarin dalil-dalil sudah disebutkan tidak perlu, jadi tetap sejajar. Sebab kalau imam itu harus lebih tinggi, maka sulit bagi masjid-masjid yang tingkat seperti ini, ya. Kalau imam lebih tinggi berarti di atas itu. Berarti di Masjidil Haram di atap, berarti kalau Masjidil Haram di lantai paling atas. Jadi tidak ada sunnahnya bahwa imam itu harus lebih tinggi. Posisinya sejajar saja. Kemudian tabir atau pembatas antara imam dan makmum, apabila ada benteng atau tembok atau tiang yang membatasi, selama bersambung safnya terdengar suara imam, itu tidak ada masalah. Kecuali rumah, kalau rumah itu beda lagi ya. Selama masih di sini ada tembok, ada kaca, sini masih boleh di atas. Terus selama nyambung masih boleh selama terdengar suara imam. Kemudian menggantikan imam, dibolehkan makmum menggantikan imam apabila imam udzur. Siapa yang menggantikan imam? Yang di belakangnya. Boleh imam menariknya, imam yang menariknya, boleh imam tinggalkan saf, tinggalkan sejadah, tinggalkan mihrab. Kalau imam tinggalin mihrab, jangan kagok, jangan bingung. Loh, kok imamnya kabur? Jangan bingung. Siapa yang tanggung jawab? Di belakang imam. Di belakang imam itu bertanggung jawab untuk maju. Jangan dia bingung. Jangan diumumin imamnya kabur, ente maju, ya. Jadi yang di belakang imam memang harus standby untuk menggantikan imam, karena boleh satu sholat imamnya dua, itu nggak ada masalah selama ada uzur. Misalnya batal imamnya, sakit imamnya, pingsan imamnya, langsung imam yang kedua maju. Ya, imam yang pokoknya yang di belakang imam standby aja, siap-siap maju. Takut ada apa-apa, namanya juga sholat ya, kita nggak tahu. Makanya yang di belakang imam hati-hati, harus mengerti orang yang berdiri di belakang imam, terutama yang lurus imam. Ya, yang lurus imam. Ya, itu harus mengerti tentang imamah, tentang keimaman, tentang sholat jamaah. Nah, selanjutnya imam yang dibenci kemarin, imam yang dibenci. Nah, imam ini apabila dia dibenci oleh makmum, maka imam yang seperti ini dia tidak diterima sholatnya, ya, tidak diterima sholat orang yang menjadi imam bagi kaumnya, namun dia dibenci. Dibencinya bukan karena ada urusan utang piutang, bukan. Dibencinya bukan karena urusan pribadi, bukan, tapi dibenci karena tidak sesuai syaratnya atau tidak sesuai bacaannya. Dibenci karena kualitas bacaan atau fikihnya terlalu cepatlah misalnya, atau tidak baik bacaan Al-Fatihahnya dan sebagainya yang berkaitan dengan sholat, tapi dia memaksakan diri untuk jadi imam sehingga dibenci oleh makmum, maka tidak diterima sholat imam yang seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang imam dapat masukan, sebaiknya diterima. Sebaiknya imam, kalau kita jadi imam dapat masukan, diterima saja masukannya selama itu benar dan baik. Baik, kemudian juga kita bahas tentang tempat berdiri atau tempat berdiri. Jadi kalau imam satu kemarin, makmum di mana? Imam di mana? Imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, sejajar, dempet, rapat begitu, sejajar. Kalau Imam Syafi'i agak mundur sedikit, ya, mundur sedikit. Kalau yang lainnya sejajar, semua ulama yang lainnya sejajar saja, cukup. Yang imam sebelah kiri, yang makmum sebelah kanan. Kalau dua orang di belakang dua-duanya, bukan di kanan kiri, tapi dua-duanya di belakang. Kalau dua orang, bukan kanan kiri, tapi dua-duanya di belakang. Baik. Selanjutnya, apabila tiga maka semuanya di belakang. Apabila tiga maka semuanya di belakang. Baik.
Baik. Sudah, sekarang masuk bab baru dan insyaallah kita akan selesaikan. Bismillah, mudah-mudahan selesai. Tempat anak-anak dan kaum wanita sudah ngerti ya, kaum wanita di belakang. Jadi kalau satu laki satu perempuan jangan sejajar. Mentang-mentang baru kawin, malam pengantin, sini kata ustadznya kalau jamaahnya satu sejajar, itu kalau laki. Kalau jamaahnya perempuan tetap belakang, ya.